Setelah seri pertama Trae Young menjadi sepatu yang kita puja-puja banget saat itu karena emang performance-nya itu gokil banget. Ya, gue berharap sih seri kedua ini tidak mengecewakan atau setidaknya bisa sama lah kayak edisi yang pertama. Yo, what's good Abas di seluruh Indonesia? Baik lagi bersama gue Tobi Irvanto di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas initial review dari Adidas Trae Young 2. Sepatu ini dibanderol dengan harga Rp2.100.000 dan Abas kalian kalau mau kop sepatu ini gue bakal tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah. Untuk colorway yang udah masuk di Indonesia itu udah ada banyak banget dan gue ngambil yang warna biru ini karena ini menggambarkan Trae Young. Karena dia Ice Trae. Tiap kali habis 3-pointer kayak selebrasinya gitu, kedinginan, padahal kan panas. Unreal how good he has been just willing this team. Material dan fitur-fitur apa aja yang ada di sepatu ini kita mulai dari outsole. Outsole-nya mereka menggunakan solid rubber outsole dengan traction pattern di bagian depan sama belakangnya ini ada radial, jadi kayak lingkaran-lingkaran gitu, garis-garis, dan di bagian forefoot-nya mereka juga menambahkan herringbone traction pattern yang gue yakin harusnya ini gigit parah kalau misalnya di lapangan baik itu indoor maupun outdoor, tapi kita nggak tahu karena kita belum ngetes. Nah, outsole-nya ini kalau misalnya gue tekan-tekan ini bagian herringbone ini cukup keras dan untuk bagian yang lingkaran-lingkaran ini agak lebih lembut dikit. Di bagian outsole-nya ini dia juga mamerin shank plate yang menyebar ke segala arah. Jadi shank plate-nya ini ada naik ke bagian upper, lalu ada juga dia menjalar ke belakang ke bagian heel, lalu ada juga yang ke bagian forefoot. Nah, di shank plate-nya ini ada dua lingkaran. Yang lingkaran pertama ada yang di tengah-tengah dan di bagian heel. Lingkaran yang di bagian tengah ini memamerkan dia punya Prime Knit Adapt. Jadi Prime Knit Adapt ini bahan knit yang 360 derajat. Jadi dia meluk keseluruhan kaki kita. Harusnya sih fitnya jadi oke ya untuk sepatu ini. Dan untuk bagian lubang yang di heel itu dia mamerin cushioning boost teknologinya. Cushioningnya sendiri mereka menggunakan setup yang sama. Di bagian forefoot-nya mereka menggunakan light strike dan di bagian heel-nya mereka menggunakan boost. Dan kalau misalnya gue pencet-pencet, ini boost-nya itu lebih tebal daripada seri sebelumnya. Harusnya ini menambah impact protection yang lebih baik daripada seri sebelumnya. Upper materialnya sendiri yang seperti kita udah bahas tadi, mereka menggunakan Prime Knit Adapt, jadi dia mengelilingi kaki kita 360 derajat. Harusnya ini lebih comfort one-to-one fit, asalkan Abas kalian menemukan fitting yang pas untuk sepatu ini sendiri. Di bagian toe-nya, mereka menggunakan fuse overlay dan bahannya ini kayak bludru-bludru gitu. Lalu di bagian lateralnya, mereka juga ada fuse overlay. Dan di bagian lateralnya ini ada juga shank plate yang naik yang sempat tadi gue bahas itu. Lalu untuk di bagian dalamnya mereka menggunakan fuse overlay. Kalau ini bahannya yang kayak fuse overlay pada umumnya ya, yang kayak karet-karet gitu. Untuk bagian tangnya sendiri karena dia Prime Knit Adapt, jadi dia nggak punya tang pada umumnya yang kayak flap gitu. Nah, ini tuh yang bikin minus nih. Jadi dia nggak ada padding sama sekali. Jadi kalau Abas kalian ngikat tali sepatu, harusnya berasa. Cuman, kalau misalnya Abas kalian mau masukin kaki kalian ke sepatu ini, lebih mudah karena bagian tangnya ini ada stretchy material gitu, rubbery feeling. Ya, ada plus, ada minus, ada sesuatu yang harus di-sacrifice. Untuk bahan talinya sendiri kayak regular biasa, tali yang gepeng-gepeng gitu, harusnya sih nggak gampang lepas, cuman seperti yang seri pertama, ini talinya kayak panjang banget gitu loh. Apalagi dengan bahan Prime Knit Adapt kayak gini, harusnya udah nggak butuh tali kayak mungkin Adidas yang seri-seri yang nggak punya tali itu loh. Untuk insole-nya sendiri, mereka menggunakan regular Ortholite insole, dan untuk di padded collar-nya ini cukup tebal. Ini tebel banget sih, dan ini mengelilingi kita punya ankle, harusnya nggak ada heel slippage dan dia punya lockdown jadi lebih mantep, apalagi kan dia full knit ya.
Nah, untuk bagian heel counternya sendiri ini sangat amat keras ya, dan dia mengelilingi kita punya heel. Oke, sekian ini share review dari Adidas Trae Young 2. Menurut gue sepatu basket ini kalau misalnya abas kalian pakai untuk casual, ini oke banget. Karena dari segi siluetnya juga nggak terlalu norak dan nggak terlalu bulky. Apalagi ditambah dengan adanya boost di bagian heel, kalau abas kalian pakai untuk jalan lama pasti tetap nyaman. Dan Trae Young juga sempat ngomong kalau dia pengen sepatu basket yang bisa dipakai on and off the court. Thank you banget udah nonton video ini, dan jangan lupa support kita terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, komen, dan share. I'm Tobi Evanto, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Semoga asupan basket kalian minggu ini cukup. Agak dingin ya di sini ya.